disampaikan ke teman-teman. Mohon maaf dokter, suaranya hilang dokter. Iya, sudah masukkan suaraku. Sampun dokter. Sudah masuk chatku itu, Nabila. Nabila Frida. Gak ada centang birunya tak kamu tuh, Dek? Iya dokter. Iya baik Oh, dokter, mulai saya kamu. sampaikan ke teman-teman ya dokter. Ya wes, bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, kita akan bahas atau kita bicara tentang glomerular disease ya. Ya terus terang, aku bilang kalian ya, eh, aku nggak bisa bicara semua tentang glomerular disease ke kalian, Dek. Karena glomerular disease itu sangat-sangat banyak. Ya, sangat-sangat banyak. Nggak nututi. Mau dibicarakan 100 menit itu nggak nututi. Ini aku aja ngasih kuliah kalian tuh nggak bisa semua. Jadi kalian bisa sambil baca penyakit-penyakit khusus yang lain ya. Di Harrison, kelainan-kelainan glomerulus. Gitu pula pembahasan tentang kidney failure juga nggak bakal bisa terlalu banyak. Karena memang materinya terlalu luas ya. Maksudnya totalnya terlalu banyak. Kita akan bahas poin-poinnya ya. Ini yang pertama ya perlu diketahui bahwa ginjal manusia itu punya hampir 1,8 juta untai kapiler glomerulus ya. Setiap untai kapiler glomerulus berada di dalam kapsula Bowman ya. Wisiku biasa, biasa fisiologi udah tahu ya dan mikroanatomi. Kapsul yang mengelilingi glomerulus ini dilapisi oleh sel-sel epitel parietal yang bertransisi menjadi epitel tubulus yang membentuk nefron. Nah, ya jadi kapsul yang mengelilingi glomerulus ini ada sel-sel epitelnya ya, sel epitel parietal yang bertransisi nanti lanjut menjadi epitelnya tubulus yang membentuk nefron sisi bagian atas yang mulai tubulus proksimal dan selanjutnya. Dan untai kapiler glomerulus berasal dari arteriol aferen yang membentuk dasar kapiler bercabang yang tertanam dalam matriks mesangial. Nah, ini nanti kita lihat gambarnya ya. Terus jaringan kapiler ini bermuara ke arteriol eferen yang mengalirkan darah yang telah disaring ke kapiler peritubular kortikal atau vasa recta meduler yang memasuk dan bertukar darah dengan arsitektur tubulus yang berlipat-lipat ya. Karena itu untai kapiler glomerulus itu yang divaskularisasi dan drainase oleh arteriol membentuk sistem namanya portar arteriol ya. Terus sel-sel endotel yang berfenestra yang terletak pada membran dasar glomerulus ya atau disebut dengan glomerular basal membran melapisi kapiler glomerulus. Jadi ini untai-untai kapiler glomerulus bukan glomerulus loh ya, tapi glomerulus ya. Banyak yang kemarin salah ngomong glomerulus adik-adikmu yang masih fisiologi itu ya. Ini ya. Terus dia nanti akan dilapisi lapisan membran dasar namanya glomerul basal membran. Terus baru struktur berikutnya adalah si iki sobat jenenge podosit ya. Proses-proses yang halus yang merupakan pemanjangan dari podosit atau apa podosit sel epitel ya, kaki-kakinya sel epitel akan menyelubungi permukaan luar dari kapiler glomerulus dan podosit akan saling terhubung satu sama lain membentuk namanya slit permembran ya, celah-celah kecil gitu supaya nggak semuanya bisa lewat ya. Protein-protein itu harusnya nggak bisa lewat, protein besar-besar albumin gitu ya. Dia membentuk barrier selektif saat filtrasi ya, bisa tetap tersaring kelewatan gitu tapi nanti akan diambil lagi di tubulus proksimal ya. Nah, gambarnya kayak gini yo. Nah, kalau yang gambar A itu adalah glomerular capillaries. Kalau yang gambar B itu adalah ini sing gambarnya deket kayak gini namanya gambar mikroskop elektron ya. Ada jejot-jejot kecilnya itu ini namanya podosit ya. Prosesus-prosesusnya podosit ya. Di permukaannya pembuluh. Jadi dia menutupi glomerulus ya. Terus yang C, nah ini kelihatannya lubang-lubang ya. Ini juga mikroskop elektron ya, fenestrated endothelial lining pada glomerular capillary ya. Terus gambar yang D, nah ini gambar histologis kalau ini ya. Ini ada kapsul Bowman, podositnya, rongga Bowman ya, epitel-epitel parietal, terus sel-sel mesangium tuh yang berada di sela-sela ya.
sela-selanya kapiler siapa glomerulus ya. Nah, terus glomerular basal basal membran itu adalah selaput yang nempel ke pembuluh unta yang bergelung-gelung tuh ya, yang membentuk glomerulus tuh itu ada glomerular basal membran ya. Terus baru podosit. Nah, ini gambaran skematisnya ya. Ini kan kapiler glomerulus tuh. Nah, ini kapiler glomerulus. Ini kalau dipotong transversal gitu. Nah, setelah itu yang warna ungu ini loh, kalian yang warna ungu ya, dikasih warna ungu ini, itu adalah basement membran. Nah, basement membran tuh seret, nah ini, masuk ke sini. Nah, warna ungu ini glomerular basement membran. Nah, terus habis itu sing warna hijau ini, ya, ini adalah podosit. Ini epitel dia. Terus dia ada prosesus-prosesusnya. Nah, prosesus-prosesusnya itu yang terpotong kayak gerigi-gerigi. Kan kepotong gini dia, ya. Jadi kelihatannya seperti gerigi-gerigi, padahal itu seperti jari-jari. Itu yang membantu mencegah hilangnya ini. Ya, struktur yang lain ya sekitarnya ini ya termasuk sing warna pink warna ungu-ungu ini adalah mesangium atau sel-sel intraglomerular ya. Di sini juga ada sel-sel mesangium yang di luar glomerulus, mesangium ekstraglomerular. Di sini ada bagian yang nempel di sini ya, warna pink ini adalah makula densa. Makula densa itu adalah sekelompok sel punya atau bagian dari tubulus contortus distal ya, itu nanti dia punya fungsi. Wes iki podo korpus gloom ginjal ya. Nah, kapiler glomerulus menyaring banyak darah 120 sampai 180 liter per hari ya, air plasma yang mengandung berbagai zat terlarut. Ya, tidak semua itu dipertahankan. Sebagian hasil metabolisme itu akan dibuang ya, diperbarui atau dibuang oleh tubulus hilir ya. Terus bagian besar protein besar ya, dan semua sel akan dicegah untuk keluar. Nggak bisa lewat saringan itu ya, oleh penghalang fisiokimia itu ukuran pori dan muatan negatif elektrostatik. Di situ muatannya apa? Negatif elektrostatik itu mencegah albumin, jadi nggak mau dekat-dekat situ, dia langsung cepat lewat gitu. Ini ya contoh tadi albumin serum. Glomerulus merupakan penghalang yang tidak sempurna. Meskipun albumin itu memiliki muatan negatif yang cenderung menjauhi muatan elektrostatik negatif di glomerular basal membran, ya, ia hanya memiliki radius fisik sekitar 3, atau jarak sempit ya, 3,6 nanometer. Sementara pori-pori dalam glomerular basal membran dan membran setelah pori memiliki radius 4 nanometer. Jadi masih ada aja yang bisa kelewatan gitu ya. Akibatnya jumlah besar albumin itu sekitar 4.000 sampai 9.000 miligram atau 4 sampai 9 gram per hari itu bisa kelolosan. Mau tidak mau akan melewati sawar filtrasi itu ya. Tapi nanti diambil oleh reseptor megalin dan kubilin di sepanjang tubulus proksimal ya. Ya hebatnya manusia dengan apa namanya nefron normal itu nggak mengeluarkan lebih dari 8 sampai 10 miligram saja albumin dalam urin. Albumin dibilang tadi itu loh ini katanya bocor 4 sampai 9 gram. Iya, tapi dia diambil lagi sama reseptor megalin dan kubilin itu tadi. Ya, jadi yang terbuang hanya cuma 8 sampai 10 miligram per hari. Ya, nah angka ini akan berubah jika ada cedera glomerulus. Ya, cakupan penyakit yang memengaruhi glomerulus itu banyak sekali. Ya, karena kapiler glomerulus itu bisa mengalami injury karena berbagai hal. Ya, banyak lesi yang berbeda ya, karena autoimun, karena toksin, karena banyak-banyaknya sih karena itu ya, karena apa imunoglobulin sama antigen kompleks itu yang menyebabkan inflamasi ya. Proses dasarnya itu banyak-banyak autoimun ya. Terus akibat luasnya bentuk kelainan yang bisa muncul di glomerulus akhirnya dikelompokkan sindrom-sindrom klinis, sindrom nefrotik, nefritik gitu ya. Jadi biar tidak terlalu luas. Ini proses injury glomerulus ya, karena deposit imun akan mengaktifkan sistem komplement ya, sistem defensi komplement akan mencetuskan inflamasi yang mendatangkan sel imun tel bersatu dua. Akibatnya menyebabkan berbagai macam injury ya, basement membrane damage, endocapillary proliferation, dampak yang terjadi setelah proses inflamasi itu ya. Extracapillary proliferation juga bisa ya, hancur karena oksidan gitu-gitu ya.
Ini ada gambar-gambar skematis. Kalau ini yang skematis ya. Kalau ini gambar imunofluoresensi ya. Linear immunoglobulin G staining. IgG lumpy bumpy staining ya. Banyak gumpal-gumpalan imunoglobulin yang nempel di sana ya. Berarti ada proses penumpukan antigen antibody kompleks ya. Berkaitan pasien dengan glomerular disease itu ada biasanya temuan kita itu adalah hematuria, proteinuria, piuria. Piuria itu sel darah putih. Nah, kalau ada sel darah putih dalam kencing, pastikan itu bukan infeksi, bukan karena kuman atau nggak ada bakteri di sana ya, gitu. Loh, bisa nggak dok ada apa namanya sel darah putih banyak dalam kencing tapi bukan karena infeksi bakteri? Bisa. Contohnya itu tadi kompleks antigen antibodi yang mengendap di ginjal ya. Pasien dengan penyakit glomerulus ini biasanya mengalami hematuri. Ya, bisa hematurinya sedikit, bisa hematurinya banyak, ya bisa gross hematuri, bisa juga mikroskopik hematuri. Ya, biasanya sih hematuri bisa saja asimptomatik ya, ada darah dalam kencing tapi tidak bergejala. Hati-hati. Ya. Seandainya pun ada darah sebanyak 3 sampai 5 sel, ya, sel darah merah dalam kencing, sedimen urin itu tetap kita harus mulai waspada. Jangan-jangan ini mulai ada kebocoran sel darah merah di glomerulus. Dan biasanya sel darah merahnya itu bentuknya jadi aneh, jadi peot, jadi apa gitu ya, jadi dismorfik. Itu salah satu penanda awal penyakit glomerulus. Ya, pendekatan pasien dengan glomerular disease ya, diagnosis cedera glomerulus dapat juga tertunda, terutama kalau yang kayak mode-mode gini tadi tuh, max 3 sampai 5 sel darah merah dan dia hematuria asimptomatis. Beda kalau yang kencingnya tahu-tahu berubah jadi seperti Coca-Cola gitu, pasti kaget kan orangnya, pasti cepat-cepat berobat. Kalau yang mikroskopik hematuri gitu biasanya bisa saja tertunda ya. Pasien nggak sadar mengalami hematuri mikroskopis ya, karena kasus dengan yang hematuria makros yang banyak gitu itu jarang ya, kecuali pada nefropati imunoglobulin A. Nah, nefropati imunoglobulin A itu adalah salah satu glomerulonefritis akut yang cukup sering nantinya bisa berkembang menjadi glomerulonefritis kronis ya. Penyakit sel sabit itu juga bisa bikin makroskopik hematuria. Saat mendiagnosis hematuri yang mikroskopis disertai dengan proteinuria minimal kurang dari 500 mg per 24 jam, penting untuk memastikan penting untuk menyingkirkan lesi anatomi. Misalnya ada kankerkah di sana, ya, terutama pada pria lansia biasanya, ya. Jangan-jangan itu sumbernya dari sel kanker yang permukaannya mulai rusak-rusak, terus pembuluh apa namanya, struktur tumornya yang pembuluh mulai rusak-rusak, ada kebocoran atau tercampur darah ke dalam urinnya, ya. Hematuria mikroskopis juga dapat ditemukan pada BPH, benign prostatic hyperplasia bisa, ya. Nefritis interstisial, ya, biasanya karena obat, ya, karena antibiotik gitu-gitu, ya, karena NSAID itu bisa jadi nefritis interstisial, ya. Nekrosis papiler atau batu ginjal, penyakit ginjal kistik, ya, polikistik kidney disease dulu ya, atau cedera pembuluh darah ginjal itu juga bisa. Nah, itu lihat di atas ada red blood cell cast, ya, ada silinder sel darah merah. Silinder sel darah merah ini adalah temuan khas kasus glomerulonefritis akut. Apakah semua glomerulonefritis akut pasti ada silinder red blood cell? Belum tentu. Bisa saja muncul silinder yang lain ya. Namun jika silinder sel darah merah kayak ini ya, atau sel darah merah dismorfik ditemukan dalam sedimen, ya sudah pasti itu. Kemungkinan besar sudah jelas glomerulonefritis ya. Itu salah satu kunci. Proteinuria itu ada persisten, ada transien. Kalau proteinuria persisten, ya lebih dari 1 sampai 2 gram per 24 jam, ya. Ya. Oke, proteinuria persisten lebih dari 1 sampai 2 gram per 24 jam juga umum dikaitkan dengan penyakit glomerulus. Penyakit glomerulus itu protein dalam urinnya yang bocor itu bisa sedikit, bisa sangat banyak. Kalau sangat banyak, masif, bisa kita sebut dengan nefrotik. Ya, proteinurianya itu mengarah ke sindrom nefrotik. Ya.
Itu ya, pasien seringkali tidak menyadari bahwa mereka menderita proteinuria kecuali menjadi bengkak. Kalau udah proteinuria, banyak protein terbuang dalam urin, dalam darahnya hipoalbumin, ya, protein dalam tubuhnya rendah, akhirnya muncul bengkak baru dia periksa, ya, baru sadar kencingnya tambah berbusa gitu ya, karena banyak protein dalam kencing. Kalau transien proteinuria, biasanya tuh kurang dari 1 gram per 24 jam, sering disebut proteinuria fungsional. Ya, gara-gara apa? Bisa pasca demam, ya, habis stres, ya, olahraga, sorry, olahraga, habis olahraga strenuous activity ya, pasien-pasien obesitas, ya, sleep apnea, ya, tadi itu emotional stress tak bilang ya, gagal jantung kongestif, ya, bisa menjelaskan proteinuria transien. Jadi, balik. Tadi ya, proteinuria transien ini bisa hilang saat faktor pencetusnya diperbaiki atau sudah nggak demam, ya, tidak strenuous activity, ya, itu dia akan menghilang. Bisa juga proteinuria hanya terlihat pada saat postur tegak, disebut namanya proteinuria ortostatik. Nah ini ya, urin assay for albuminuria atau proteinuria ada penghitungan 24 jam albumin, ya. Albumin kreatinin rasio, ada dipstick proteinuria, ada 24 jam urin protein total, ya. Normalnya 24 jam albumin itu antara 8 sampai 10 tadi miligram. Kalau sudah mencapai 30 sampai 300 berarti sudah ada mikroalbuminuria. Terus proteinuria lebih dari 300 itu disebut ya makros ya. Atau sudah disebut proteinuria yang sudah sangat bermakna ya. Ada yang namanya albumin kreatinin rasio atau kita kenal dengan ACR. Ya. ACR nilainya adalah kalau itu kurang dari 30 itu normal, 30 sampai 300 itu mikro, lebih dari 300 makro. Ya. Proteinuria makros ya banyak sudah. Atau disebut proteinuria gitu aja juga boleh ya. Dipstick konversi. Kalau pakai dipstick proteinuria bisa dikonversi. Kalau normal ya strip ya. Mikroalbuminuria tergantung nilainya. Bisa saja mikroalbuminuria dengan nilai rentang sejauh ini 30 sampai 300 itu menghasilkan dipstick yang negatif, trace atau positif 1. Tapi kalau udah lebih dari 300 miligram per gram kreatinin atau lebih dari 300 miligram per 24 jam albumin itu antara trace sampai plus 3 biasanya ya. Oke. Biasanya sekarang itu sudah nggak rekomendasi sih ngecek protein yang ditampung urin 24 jam ya. Ya boleh sih untuk kasus-kasus tertentu seperti multiple myeloma, terus pasien-pasien yang mungkin nefrotik ya mau kita nefrotik pun sebenarnya pakai urin spot itu udah cukup. Pakai ACR, PCR ya, protein kreatinin rasio atau pakai ACR albumin kreatinin rasio ya. Kadang-kadang proteinuria terisolasi yang berkelanjutan sama beberapa kunjungan klinik ditemukan pada nefropati diabetik, nilation atau minimal change disease pada nephrotic syndrome ya, glomerulonefritis mesanioproliferatif dan FSGS ya. Terus proteinuria pada sebagian besar orang dewasa dengan penyakit glomerulus itu bersifat non-selektif. Bisa mengandung albumin dan campuran protein beberapa protein lain ya. Terus beberapa pasien penyakit glomerulus inflamasi ya, glomerulonefritis pasca streptococcus atau biasanya kalau di anak-anak sebutnya GNAPS ya, glomerulonefritis akut pasca streptococcus GNAPS atau ini ya membranoproliferatif glomerulonefritis ya, bisa juga ada piuria disebabkan katanya jumlah leukosit yang masuk ke sana ya. Ingat seperti kita bilang kalau ada piuria pastikan ini bukan suatu infeksi bakteri ya.
Nah, ini loh. Sindroma klinis glomerular injury bayang namanya kayak ini ya. Patterns of clinical glomerulonephritis ya. Glomerular syndrome ada akut nephritic syndrome. Akut nephritic syndrome itu nanti kita tunjukkan ya. Nephritic syndrome itu klinisnya seperti apa ya. Ada yang pulmonary renal syndrome, jadi gejalanya itu melibatkan ginjal dan perdarahan paru. Ada Goodpasture syndrome, ANCA small vessel vasculitis. Di dalamnya ANCA vasculitis itu ada Wegener, mikroskopik polyangitis, Jones syndrome ya. Henox-Coline purpura ini termasuk IgA nefropati ya. Kalau cryoglobulinemia itu melibatkan hepatitis nantinya ya, karena hepatitis. Terus nephrotic syndrome, ya ini banyak macam-macamnya. Ada minimal Jones disease, focal segmental glomerulosclerosis. Ini semua proteinurianya lihatan, ya ada bedanya. Kalau yang nephrotic syndrome, proteinurianya itu ciri khasnya dia mesti banyak, ya kecuali Fabry ya, Fabry disease itu proteinurianya sedikit ya. Lain-lain ini proteinuria mesti plus 4, plus 3 ya, banyak proteinurianya. Hematurianya kalau nephrotic syndrome justru sedikit tik 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 kayak plus satu atau negatif gitu ya. Bedanya kalau yang pulmonary renal syndrome sama akut nephritic syndrome, lihat hematurianya nggak karu-karuan kayak gini. Nah, jadi akut nephritic syndrome lebih dominan hematuria. Bedanya kalau yang nephrotic syndrome lebih minimal hematuria. Yang pulmonary renal syndrome ini sama ya, kayak nephritic syndrome lebih dominan hematuri ya. Yang vascular injury-nya banyak itu yang di vaskulitis ini ya. Wegener, mikroskopanitis ya. Memang namanya vaskulitis radang pembuluh darah. Ya vascular injury-nya banyak memang. Utamanya karena vascular injury. Sampai cryoglobulinemia pun itu juga dia termasuk vaskulitis. Small vessels vaskulitis ya. Tuh, ya. Kayak gini. Vaskulitis itu vascular injury-nya banyak. Kalau nefrotik, nah vascular injury-nya nggak terlalu gitu ya. Kecuali kasus amyloidosis ini ya. Amyloidosis kan memicu radang di vaskular. Ada yang glomerular basement membrane syndrome yang ada anti-GBM, Alport ya. Kalau Alport itu nanti melibatkan gangguan pendengaran, gangguan penglihatan ya. Thin basement membrane Ehlers-Danlos syndrome, ada glomerular vascular syndrome ya. Nah ini banyak ya. Yang ini nggak akan keluar sampai sedetail itu. Cuman kalian perlu tahu juga kalau glomerular injury itu bisa saja pasca infeksi, infectious disease associated syndrome. Ada post streptokokal yang tak bilang genap tadi, ya. Glomerulonephritis akut pasca streptococcus, ya. Fiturnya yang genap sini atau post streptokokal ini biasanya lebih dominan ke nefritik, ya. Lebih dominan perdarahan, ya. Bisa juga karena pasca proses endokarditis. Endokarditis melibatkan ke ginjal juga. HIV itu juga bisa menyebabkan gangguan ginjal, dominan proteinuria daripada hematuri. Ya. Hepatitis B, C, sifilis, lepra, ya. Malaria pun juga bisa. Dan juga infeksi cacing, sistosomiasis. Ya. Nah ini kelihatan sindroma nefritik akut. Proteinurianya sekitar 1 sampai 2 gram aja per 24 jam. Ada hematuria, ya bisa ditemukan silinder eritrosit, piuria, hipertensi, retensi cairan, peningkatan kreatinin serum, ya jadi nefrotik pun bisa peningkatan kreatinin serum, penurunan laju filtrasi glomerulus. Tapi diingat-ingat sindroma nefritik itu lebih dominannya adalah proteinurianya nggak seberapa, tapi hematurianya dominan. Sampai ada silinder eritrosit segala macam, dan tekanan darahnya biasanya tinggi. Ya, berkebalikan sama sindroma nefrotik. Kalau sindroma nefrotik, proteinurianya sangat masif, hematurianya tidak dominan. Kalau peningkatan kreatin serum, laju filtrasi glomerulus turun, itu ya mirip-mirip bisa, ya bisa berat, bisa juga ringan ya. Hipertensi di nefrotik juga ada, ya bisa juga muncul tekanan darah tinggi biasanya, tapi yang lebih berat di nefritik, ya. Inflamasi glomerulus berkembang perlahan, kreatinin serum bisa juga meningkat karena karena rusak nefronnya, ya. Peningkatan kreatinin serum secara cepat, ingat ya, hati-hati. Kalau ada pasien dengan curiga kelainan glomerulus,
peningkatan kreatinum serum secara cepat. Kalau kamu dapat pasien dengan kelainan glomerulus, terus peningkatan kreatinnya cepat banget, ya, langsung pikirkan di sini, ini suatu glomerulonefritis yang berat progresif. Namanya glomerulonefritis progresif cepat atau rapid progresif glomerulonefritis, ya, istilah atau biasanya sebenarnya RPGN, ya. Istilah histopatologinya kalau untuk RPGN itu biasanya ditemukan crescentic glomerulonefritis, ya. Kalau ada pasien dengan rapid progressive glomerulonefritis plus perdarahan paru, pasien batuk-batuk darah, gangguan ginjal, curiga pertama adalah Good-Pastor syndrome, ya, anti-neutrophic cytoplasmic antibody, ANCA vaskulitis, ya. Jadi bisa saja itu karena suatu Good-Pastor syndrome, bisa juga karena suatu ANCA vaskulitis, ya. Bisa juga karena lupus, ya. Sering-seringnya Good-Pastor memang. Tapi tetap bisa karena ANCA vaskulitis, bisa juga karena lupus atau karena krioglobulinemia yang tadi Pak bilang karena hepatitis itu. Nah, ini biasanya kita sebut dengan pulmonary renal syndrome karena melibatkan paru dan ginjal, ya. Enak nih kayaknya jadi kamu tanya, ya. Berikutnya sindroma nefrotik, ya, proteinuria berat. Nah, beda, ya. Sindroma nefritik akut proteinurianya mek 1 sampai 2 gram. Kalau sindroma nefrotik proteinurianya berat lebih dari 3 gram per 24 jam, bahkan bisa 4 gram, bisa 5 gram gitu, ya. Hipertensi ada, biasanya tidak terlalu heboh. Ciri khas lain sindroma nefrotik apa? Ada hiperkolesterolemia, kolesterol dalam darahnya naik, albuminnya anjlok karena protein terbuang di urin, edema anasarca badannya bengkak-bengkak banget karena protein ini sangat banyak terbuang. Ya kan masif protein dia, ya. Dan hematuria mikroskopis. Ingat, hematurianya mek titik. Kalau nefritik, hematurianya banyak. Nanti ada gambar skematis yang mungkin lebih gampang bikin kalian ingat, ya. Jika hanya dapat terdapat proteinuria dalam jumlah besar tanpa manifestasi klinis, dia nggak ada hiperkolesterolemia, nggak ada kaki bengkak heboh, ya, nggak ada lipid atau lemak dalam urin, ya. Kalau ciri-ciri yang tak sebutkan tadi, ya, proteinuria berat, kaki bengkak, ada lemak dalam urin, kolesterol dalam darahnya tinggi, itu kan ciri-ciri sindroma nefrotik. Kalau itu semua nggak ada, ya, cuman proteinuria yang banyak banget, proteinnya terbuang dalam urin banyak, tanpa ada bengkak dan klinis eh, nefrotik, disebut proteinuria yang nefrotik range atau proteinuria rentang nefrotik, ya. Laju glukosi glomerulus pada pasien ini mungkin awalnya normal atau jarang, ya, lebih tinggi dari normal, tapi dengan hiperfiltrasi persisten atau kehilangan nefron yang berkelanjutan, ya lama-lama pasiennya bisa jatuh ke kondisi chronic kidney disease, gagal ginjal kronis, chronic kidney disease, ya, bulan-bulan bertahun-tahun, ya. Primer ini, ya, ada glomerulonefritis, ada primer dan sekunder. Kalau glomerulonefritis primer itu nggak ada penyebab yang jelas. Tahu-tahu dia jatuh kondisi glomerulonefritis. Itu namanya primary glomerulonefritis. Kalau secondary glomerulonefritis merupakan bagian dari systemic disease. Misal dia ada lupus, systemic lupus erythematosus. Misalnya pasiennya ada penyakit autoimun yang lain, ya. Terus ada glomerulonefritisnya, berarti itu disebut secondary glomerulonefritis, termasuk pasien-pasien yang vaskulitis, termasuk pasien-pasien yang ada apa jenenge iku mang, infeksi hepatitis, tahu-tahu jadi glomerulonefritis, itu apa jenenge disebut secondary glomerulonefritis, ya. Biasanya vaskulitis yang karena hepatitis itu yang kita sebut tadi itu yang cryoglobulinemia itu, ya. Diagnosisnya tetap stepnya careful anamnesis, physical examination yang detail, ya, initial blood chemistry examination, USG ginjal dan urinalisis. Presence of various protein, misal mungkin dia ada HIV kah, ya sudah, kalau ada HIV berarti secondary glomerulonefritis. Hepatitis B, C, antigen, ya, dia ada antibody anti glomerular basal membran, mungkin antifosfolipid, bisa saja APS, antifosfolipid syndrome, ya. Glomerulonefritisnya jadi secondary juga, ya, kalau kayak gitu. Ada ASO, ya. ASO itu anti streptolisin titer O, biasanya pastinya pasca streptococcus yang namanya genap satu loh.
glomerulonefritis akut pasca streptokokus itu biasanya pemeriksaan anti streptolisin titer O-nya positif atau astonya ya. Anti DNA ase, anti hilodase, anca. Ini salah lagi. Ini bukan anti DNA, anti dsDNA. Setelah anca itu anti dsDNA. Anti dsDNA itu pada pasien apa jenenge lupus itu loh. Anti dsDNA ini positif ya. Cek keliwat. Terus mari ngono krioglobulinemia ya. Terus apa jenenge anti HIV positif. Hepatitis kuis lang. Terus ambil apa? Penurunan komplemen lah. Penurunan komplemen itu bisa semua ya. Macam-macam glomerulonefritis itu komplemennya biasanya penurun. Kenapa kok turun? Karena komplemennya itu mengendap di ginjal, di glomerulonefritis, glomerulusnya mengendap. Sorry ya, aku ambil obat. Mengendap di glomerulusnya, terus menyebabkan inflamasi. Makanya komplemen dalam darahnya itu turun karena banyak yang nempel di glomerulus. Terus pemeriksaan selanjutnya bisa ditentukan secara pasti dengan pemeriksaan biopsi ginjal. Hmm, lanjut ya. Nah, aduh, renal patologi itu bocor dewe. Renal biopsi ya, untuk mengidentifikasi cepat glomerulonephritis. Terus ada pemeriksaan HI staining. HI staining itu pewarnaan biasa, warna histologi biasa. Untuk mengakses apa? Untuk melihat selularitasnya dan melihat arsitektur dari glomerulusnya ya. Ada juga namanya PAS, periodic acid shift, yaitu memeriksa karbohidrat moiety in the membranes of glomerular tuft and tubulus ya. Terus ada Jones methenamine silver ya, enhance base membrane structure. Jadi untuk menyangatkan gambaran struktur glomerular basement membran ya. Ada red Congo untuk melihat adanya deposit amyloid. Ya bisa saja ini suatu kalau deposit amyloid biasanya glomerulonephritisnya berhubungan dengan suatu mungkin multiple myeloma, kanker sel darah putih yang menyebabkan produksi imunoglobulin terlalu banyak. Akibatnya protein dalam darah tinggi, protein ini mengendap di ginjal. Ya, ada amyloid deposit menyebabkan suatu glomerulonephritis. Mason Stricrum untuk lihat interstitial fibrosis ya, dan lihat deposit kolagen. Ada direct immunofluorescence assay untuk lihat antibody untuk melihat imunoglobulin memang, tapi dia menggunakan antibody, terus antibodinya dinyalakan pakai fluoresensi ya. Direct immunofluorescence assay ini pakai antibody terhadap imunoglobulin G, M, dan A, terus diwarnai pakai apa namanya zat warna yang menempel pada antibody yang dipakai yang tadi ya. Untuk mendeteksi presence of lumpy bumpy ya, ada gumpalan-gumpalan tuh ya. Nah ini kayak tak tunjukin di atas ini ya. Yang menyangat warna hijau ya, itu adalah tumpukan dari imunoglobulin ya. Bisa saja menonjol-nonjol gini ya. Kalau yang sebelah kanan atas itu kan kayak bentol gitu ya. Tapi kalau yang sebelah kiri itu lebih linear. Nah, itu lebih pekat, lebih padat seret, membentuk seperti garis gitu ya. Atau linear immunoglobulin G atau immunoglobulin A antibody yang berikatan rekat pada glomerular basal membran ya, antibody against stem complement protein ya, antibody terhadap protein terhadap komplement C3 C4, spesifik antibody terhadap
antigen tertentu itu juga bisa dipakai ya. Ya, renal patologi itu nanti penghitungannya di setiap regionnya itu diamati masing-masing ya. Paling sedikit 10 sampai 20 area ya. Dan dilihat area-area tersebut. Kalau melibatkan roda 50%, namanya vokal, lebih dari 50% diffuse. Ada yang disebut dengan segmental dan global. Kalau injury, each glomerular tuft can be segmental. Involving portion atau sekelompok besar itu disebut global. Ada yang proliferatif ya. Kalau ada proliferatif ya berarti meningkatnya selularitas di glomerulus, endokapiler, ekstrakapiler ya. Ada sinekia atau penempelan ya, epithelial podosit attached to Bowman capsule ya. Podositnya nempel ke kapsula Bowman ya. Terus ada kerusakan yang bersifat kresentik tadi itu yang RPGN dulu, rapid progressive glomerulonephritis. Itu gambarannya seperti bulan sabit ya. The extension of sinekia atau penempelannya dulu. Penempelannya ya develop when fibrocellular atau fibrin collection apa serat-serat fibrosnya itu ya fill all the part of Bowman space. Kapsula Bowman itu kan kayak cekung, kayak bentuk simpai gitu. Itu fibrosisnya tuh di sini, pek, numpuk di situ bentuk. Kalau dilihat dari potongan dia bentuknya seperti bulan sabit, ya. Crescentic appearance itu biasanya pada RPGN ya, Rapid Progressive Glomerulonephritis. Juga sering dijumpai pada kasus glomerulonephritis yang disebabkan karena henospleen purpura ya, pada IgA nefropati. Nah, itu biasanya ditemukan gambaran kresentik ya. Sklerotik glomerulus ya. Nah, kalau sklerotik glomerulus itu ya aseluler ya, amorphous accumulation of protein-protein material di seluruh apa di seluruh di seluruh untayan-untayan kapilernya. Nah, ini sindrom klinis besarnya. Nephritic syndrome, nephrotic syndrome. Kalau nephritic syndrome ya, inflamasi dari glomerulus ya, nanti akhirnya menyebabkan ini kan prosesnya meradang hebat di sana, glomerusnya rusak, banyak darah yang bocor ya, produksi kencingnya mendadak rendah. Khasnya itu nephritic syndrome itu produksi kencing mendadak sangat rendah oliguria. Tekanan darahnya naik tinggi. Kencingnya berwarna cola colored urine yang menandakan hematuria ya. Bisa saja ini suatu Berger disease, bukan Burger disease tapi Berger's disease. IgA nephropathy ya. Nah, IgA nephropathy itu merupakan the most common cause of primary glomerulonephritis ya. Jadi nefropati imunoglobulin A itu adalah penyebab glomerulonephritis primer paling sering. Loh, kalau paling sering itu berarti paling sering terdiagnosis. Enggak, di Indonesia itu jarang terdiagnosis. Karena pemeriksaannya di Indonesia itu irit, ya. Maksudnya di Indonesia itu kurang. Kurang apa jenenge, kurang ada duitnya. Jadi mau periksa macam-macam itu, BPJS pelit gitu ya. Jadi nggak bisa terdiagnosis sering-seringnya. Ya, paling pastinya cuma didiagnosis jadi GNC, glomerulonefritis kronis. Curiganya apa? IgA nefropati. Ya, curiga-curiga toh. Kecuali di biopsi pasti dilakukan immunofluorescence staining, baru kelihatan itu benar-benar IgA nefropati atau bukan. Ya, ya tadi the most common itu si IgA nefropati itu. Nama lainnya adalah Berger's disease. Sekarang nephrotic syndrome. Ingat, nephrotic syndrome proteinurianya berapa, Rek? Ayo, piro? Proteinurianya. Nefrotik. Lebih dari 3, dokter. Iya, lebih dari 3. Atau ada beberapa referensi yang menyebutkan lebih dari 3,5 gram per 24 jam. Pemeriksaan protein urinnya itu apakah harus ditampung kencing 24 jam? Apakah Nggak harus, dokter. enggak harus ya. Pinter. Sekarang sudah sering pakai urin spot. Bisa kita cek apa tadi? ACR atau PCR. ACR adalah albumin kreatin rasio, PCR adalah protein kreatinin rasio ya.
Jadi itu yang ada tabel di atas sudah ada interpretasinya ya. Tapi yang di atas yang tak cantumkan yang ACR yang paling penting albumin creatine ratio. Wes, nefrotic syndrome tadi proteinurianya sangat banyak ya, masif proteinuria. Sampel urinnya kalau dicek tuh sangat banyak proteinnya ya. Terus pasiennya karena kehilangan protein sangat banyak dalam kencingnya, albumin dalam darahnya turun namanya hipoalbuminemia ya. Hipoalbuminemia menyebabkan kakinya jadi bengkak. Karena apa? Karena tekanan onkotik intravaskulernya rendah. Akibatnya tidak bisa menahan air untuk tetap berdiam di dalam vaskuler. Air, airnya merembes ke interstisil jadi bengkak ya. Terus pasiennya diikuti hiperkolesterolemia. Kenapa? Karena albumin itu juga yang mengatur supaya laju pelepasan free fatty acid atau pembentukan lemak dalam darah itu tidak terlalu tinggi ya. Hipoalbuminnya rendah, akibatnya lemak dalam darah juga akan menaik tinggi ya. Ini bawahnya juga ya, nephritic syndrome ya, biasanya proses glomerulonephritis, inflamasi, damage to kidney glomeruli, underlying conditionnya macam-macam, infeksi, genetik, autoimun ya. Klinisnya seperti yang di atas ini tadi ya. Nefrotik ya, ini klinisnya tadi proteinuria yang banyak, hipoalbuminemia, kaki bengkak, hiperlipidemia dalam darahnya banyak, lemaknya, kolesterolnya mendadak tinggi ya. Terus kolesterolnya ditemukan di urin nggak tadi? Kalau nefrotik kolesterolnya sampai masuk urin nggak? Lemaknya. Ingat ya, pasien nefrotik sindrom sampai ditemui adanya lipiduria. Ya, dijumpai adanya lipiduria. Ada lemak yang masuk ke dalam kencing. Ya, biasanya terdeteksi sebagai gambaran apa? Oval fat body namanya. Oval fat body ya. Wis, tutup. Ini ya, akut nephritic syndrome ya. Tadi ciri-ciri wis mau mari kabeh. Nah, akut nephritic syndrome tuh bagian-bagiannya apa aja sih? Salah satunya adalah post Streptococcus glomerulonephritis. Sering kasus ini disebut juga akut endokapilari proliferatif glomerulonephritis ya. Sering pada anak-anak usia 2 sampai 14 tahun ya. 10% kasusnya itu pasien-pasien dewasa lebih dari 40 tahun ya. Sering pada laki-laki daripada perempuan, mostly familial dan cohabitant. Maksudnya familial dan cohabitant, ingat, ini penyebabnya awalnya pasiennya itu sakit tenggorokan, infeksi streptococcus, kayak faringitis gitu, tonsilofaringitis. Tapi ternyata karena Streptococcus beta hemolyticus grup A. Nah, Streptococcus beta hemolyticus grup A ini menyebabkan radang hebat di tenggorokan, demam tinggi dan segala macam. Terus habis itu dia mencetuskan eh, antigen-antigen yang dalam darah itu nanti akan diikat sama antibodi di dalam tubuh. Ya, nanti ikatan antigen sama antibodinya itu akan mengendap di ginjal. Ya, mostly familial dan cohabitant itu maksudnya apa? Satu rumah itu lagi infeksi streptococcus tenggorokannya, keluarganya melok terinfeksi pisan, akhirnya terjadi glomerulonephritis juga. Ya, jadi 40% orang yang kayak gitu tuh orang di rumahnya itu juga kena ya. Jadi yang tinggal satu rumah cohabitant ya. Skin and throat infection ya, bisa karena infeksi kulit, bisa juga karena infeksi tenggorokan with particular M protein types of Streptococcus. Nah, jadi ada protein M khusus di permukaannya Streptococcus itu yang tipe protein M-nya itu cenderung untuk menyebabkan kondisi glomerulonephritis. Streptococcus yang punya protein M apa? Kalau yang pada impetigo ini infeksi kulit ya. Itu adalah Streptococcus yang protein M-nya itu tipe 47, 49, 55, 2, 60, sama 57. Kalau yang Streptococcus yang di tenggorokan yang menyebabkan faringitis, protein M-nya yang tipe 1, 2, 3, 4, 25, 49, 12. Ya, menyebabkan post streptococcal glomerulonephritis. Bisa karena impetigo, bisa karena impetigo karena impetigo itu infeksi kulit tadi itu ya. Biasanya 2 sampai 6 minggu pasca infeksi kulit. Kalau yang infeksi tenggorokan itu biasanya 1 sampai 3 minggu pasca streptococcal faringitis itu jatuh ke kondisi glomerulonefritis akut pasca streptococcus tadi itu yang namanya GNAPS tadi ya. Sifatnya imun mediated ya, melibatkan streptococcal antigen diikat oleh imunoglobulin ya, terjadilah suatu imun kompleks
Dan imun kompleksnya ngendap di glomerulus, menyebabkan aktivasi komplement, akibatnya mencetuskan cell-mediated injury, dihancurkan glomerulusnya oleh tubuh sendiri. Ya. Streptococcus nephritogenic antigen. Sebenarnya antigen apa sih yang di dalamnya Streptococcus itu yang sampai menyebabkan glomerulitis? Itu diantaranya adalah zimogen, yaitu perkusor dari exotoksin B dari Streptococcus. Ya. Terus glyceraldehyde fosfat dehidrogenase ya. Presorbing antigen atau PAAG itu juga termasuk yang nephritogenik dan streptokinase. Streptokinase dipakai juga di dunia kedokteran ya untuk pasien-pasien serangan jantung ya untuk menghancurkan trombus. Sistemik simptomnya bisa sakit kepala, malaise, anoreksia, nyeri flank ya, nyeri area flank karena pembengkakan kapsula ginjal ya pada 50% pasien. 5% anak-anak dan 20% dewasa. Proteinurianya bersifat nephrotic range atau proteinurianya pada kasus glomerulonefritis pasca streptococcus itu bersifat nephrotic range atau di atas 3 gram per 24 jam ya. Yang mayoritasnya 80% yaitu tidak heboh, lebih dominan ke gambaran nefritik ya. Temuan laboratoriumnya ya, pada seminggu pertama 90% depres CH50. 90% pasien itu CH50 itu maksudnya kadar komplement dalam tubuh. Secara umum komplemennya dalam tubuh turun. Decrease level of C3. Menurun level komplement 3-nya turun dengan komplement 4 normal. Ya. Bisa juga turun semua ya juga bisa. Tapi biasanya ini bisa ditemukan C3 turun, C4-nya normal. Rheumatoid factor bisa saja positif. Kryoglobulin dan circulating immune complex bisa saja ditemukan pada 60-70% pasien. Bahkan bisa juga ada ANCA, against myeloperoxidase itu 10% kasus. Ya ini overlap sih kalau yang rheumatoid factor, kryoglobulin, circulating immune complex, ANCA ini overlapping berarti dia ya. Kulturnya positif ya streptococcal infection ya bisa saja inkonsisten ya, bisa saja nggak ketemu ya. 10-70% tuh bisa positif ya. Nah, ini cukup khas. Ada peningkatan anti streptolisin titer OASO. Tapi cuma 30% pasien saja. Tapi kalau ada itu kamu wis enak wis. Oh, genap sih gitu jelas. Gitu ya. Anti DNA ASO 70% atau anti hyaluronidase antibody 40%. Biopsi ginjalnya apa? Bisa ditemukan hiperselularitas pada sel-sel mesanium dan endotelial sel. Ada infiltrat glomerulus yang disebut oleh sel-sel PMN dan granular subendotelial imun deposit dari imunoglobulin G, M, C3, C4, dan C5 hingga 9. Ya. Subepithelial deposit ya bisa bentuknya seperti tonjolan. Ya, seperti ada kayak punuk nonjol gitu ya di bawah epitel. Treatmentnya apa ya? Suportif. Hipertensinya diobati, bengkaknya dikurangi dengan diuresis. Bisa juga kalau dia ureum kreatinnya tinggi banget ya harus cuci darah langsung. Belum tentu cuci darahnya selamanya ya. Fase akut tok cuci darah terus berhenti bisa ya. Berikan antibiotik untuk streptokokkusnya dan orang-orang yang tinggal satu rumah. Terus there is no role of immunosuppressive therapy. Ingat pada streptococcus pada glomerulonephritis post streptococcus biasanya tidak diperlukan obat-obatan imunosupresan ya. Walaupun pada kasus-kasus yang kresentik yang RPGN tuh ya biasanya tidak memerlukan imunosupresan. Ya kasus-kasus tertentu mungkin ya bisa digunakan. Recurrent is rare, jarang berulang. Early death is rare ya. Kematian di awal kasus itu juga jarang, kecuali pasiennya lansia. Ya. Prognosisnya biasanya bagus. With permanent renal failure very, very uncommon ya. Jadi sampai gagal ginjal kronis itu jarang. Paling cuma 1-3% kasus saja. Ya. Even less so in children. Pada anak-anak justru hampir nggak sama sekali ya. Gitu. Biasanya resolusi komplit dalam 3-6 minggu pasca nefritis. Ya. Ini gambar nefritisnya, ya, post infectious glomerulonefritis, gambarnya seperti ini. Nah, berikutnya subakut bacterial endokarditis associated glomerulonefritis. Ya, glomerulonefritis yang berbarengan dengan endokarditis. Merupakan komplikasi subakut dari bakteri endokarditis. Kalau
untreated, ya, kultur negatif, right endokarditis biasanya lebih sering jatuh ke kondisi glomerulonefritis ini, ya. Pasien-pasien endokarditis nggak diobati, yang kulturnya negatif, yang endokarditis dominan sisi kanan itu sering jatuh ke glomerulonefritis, ya. Dalam 10 sampai 14 hari pertama saat dia terdiagnosis endokarditis, prosesnya sama, imunoglobulin dan antigen kompleks deposit menyebabkan peradangan. Gambarannya apa jenenge? Gambarnya ada perdarahan di bawah kapsul, ya, dan gambarnya seperti digerogoti oleh kutu, ya. Nah, renal biopsinya apa? Bisa ada gambaran focal proliferation, ya, around foci of necrosis, di sekitar fokus necrosisnya, associated with abundant mesangial, ada proliferasi mesangial yang banyak, ya. Subepitelial dan subepitelial imun deposit, imunoglobulin G, M, dan C3. Klinisnya gimana ya? Wis klinisnya itu ya nefrotik, nefritik tadi itu dominannya, ya. Bisa ada anemia, ada peningkatan laju undap darah, hipokomplement, rheumatoid faktor bisa positif, ya. Tipe 3 krioglobulin juga bisa. Circulating immune complex are often present itu juga bisa, ya. Level of serum kreatinin bisa saja meningkat pada saat diagnosis, tapi dengan modern treatment biasanya sampai jatuh ke CKD itu jarang, ya. Biasanya treatment utamanya apa? Ya sudah, eradikasi infeksinya, ya. 4 sampai 6 minggu treatment dengan antibiotik untuk endokarditisnya, treatment endokarditisnya, ya. Itu dia nanti akan perlahan-lahan akan membaik, ya. Renal recovery itu cukup bagus, ya, pada kasus itu. Kalau ini yang lupus, ya, lupus nefritis ini komplikasi serius, ya. Lupus itu penyakit yang menakutkan, ya. Komplikasi serius dari sistemik atau SLE, sistemic lupus erythematosus, ya. Kasusnya berat pada wanita Afrika Amerika, ya, remaja Afrika Amerika. 30-40% pasien SLE memiliki lupus nefritis saat terdiagnosis. Jadi hampir separuh pasien dengan lupus itu ada lupus nefritisnya. 60% dewasa dan 80% anak-anak itu mengalami lupus nefritis selama hidupnya mengalami SLE itu, ya. Prinsipnya apa? Sama, IgG antigen kompleks ngendap di ginjal, rusak ginjalnya akibat aktivitas inflamasi, aktivasi komplement dan segala macam, ya. Treatmentnya apa? Sesuai hasil renal patologinya. Nah, ini ya, renal patologinya ada minimal mesangial, mesangial proliferation, focal nefritis, diffuse nefritis, membranous, sklerotik, itu nanti ada treatment-treatment khusus. Treatment yang mencegah supaya proteinnya nggak bocor banyak di dalam ginjal apa? Biasanya diberikan ACE inhibitor, diberikan captopril, lisinopril, ramipril itu, ya, anti proteinuria, ya, untuk meringankan proteinuria. Dan kombinasi hydrosteroid plus siklofosfamid. Nah, ini obat-obatan sitostatika atau obat-obatan imunosupresan. Biasanya kita sebut juga dengan DMARDs, disease modifying anti-rheumatoid drugs. Ya, bisa siklofosfamid, bisa juga pakai mycophenolate mofetil. Biasanya diberikan selama 2 sampai 6 bulan dan dievaluasi. Kalau CKD, ya sudah, pasiennya harapannya dilakukan transplantasi ginjal. Tapi setelah 6 bulan pengobatan dan 6 bulan lupus nefritisnya sudah nggak aktif, sudah bagus, itu baru boleh transplant. Kalau cepat-cepat transplant, ya wes rusak maning, ya. Ini gambaran mikroskopis lupus nefritis, dan ada penyakit namanya anti-GBM disease, ya, juga masih spektrumnya nefrotik, ya. Autoantibody yang melawan glomerular basal membran. Jadi glomerular basal membran normal, nggak ada hujan, nggak ada angin, dirusak oleh autoantibody atau antibody autoreaktif. Biasanya sampai ada perdarahan paru. Nah, kalau ada anti GBM positif dan ada perdarahan paru namanya Goodpasture syndrome, ya. Target epitop, ya, epitop yang diserang, ya, sama antibodinya itu
quaternary structure of alpha 3 NC1 domain dari kolagen tipe 4. Nah, Goodpasture syndrome seringnya itu dia laki-laki kurang dari 20 tahun, atau bisa saja semua laki-laki atau perempuan usianya 60 sampai 70 tahun. Jadi kelompok usia yang kena itu di bawah 20 tahun kah atau 60 tahun ke atas. Ya. Kalau di bawah 20 tahun seringnya laki ya. Keluhannya berupa apa? Batuk darah. HB-nya tuh tiba-tiba turun anemia ya. Demam terus-terusan nggak jelas sebabnya. Sesek, makin sesek ya. Sesek, batuk-batuk, terus batuknya ada darahnya ya. Dicek kencingnya ada hematuria dan juga ada penurunan produksi urin. Ada proteinuria nggak? Iya ya ada proteinuria. Kok nggak ditulis? Ya tetap aja namanya nefritik itu ya tetap bakal ada proteinuria walaupun tidak heboh. Ya 1 sampai 2 gram per 24 jam. Apa yang dilakukan? Ya biopsi ginjal. Biopsinya urgent. Ya. Vokal atau segmental necrosis ya that later with aggressive destruction of the capillaries by cellular proliferation bisa menyebabkan formasi kresentik pada kapsula Bowman. Bisa juga ini jatuh ke kondisi RPGN bisa ya. Anti-GBM antibody dan komplement ya is recognized on biopsi. Biasanya pada biopsi terus dikasih pewarnaan ya, immunofluorescent by linear immunofluorescent staining for immunoglobulin G. Itu bisa ketemu immunoglobulin G-nya banyak. Antiglomerular pasar membran ya, imunoglobulin khusus antiglomerular basal membran memang ya. Kalau imunoglobulin A antiglomerular basal membran tuh ya bisa tapi jarang ya. Pemeriksaannya ini ya, serum antiglomerular basal membran antibody yang itu tadi anti terhadap alpha 3 NC1 domain, kolagen tipe 4. Bisa juga pemeriksaan ancanya positif ya, gabungan bersama anca vaskulitis 10 sampai 15%. Akan memburuk jika lebih dari 50% gambaran kresentik dari biopsinya itu lebih dari 50%. Itu nanti cepat jatuh ke kondisi gagal ginjal kronis ya, kreatininnya misal lebih dari 5 sampai 6 mg per desiliter itu juga menyebabkan prognosisnya buruk ya. Kencingnya jadi mendadak turun, produksinya sangat rendah atau bahkan anuria itu juga prognosisnya buruk ya. Atau pasiennya ureumnya tuh tinggi banget, butuh cepat-cepat HD, yaitu juga prognosisnya buruk ya. Low respon with plasma pheresis dan low respon terhadap steroid, prognosisnya lebih jelek ya. Plasma pheresis itu apa sih? Plasma darahnya itu disedot masuk ke alat cuci darah, dicuci, dibersihkan, diambil imunoglobulin yang autoreaktif, terus serumnya dikembalikan lagi ke dalam darah. Jadi air dalam darah yang mengandung imunoglobulin autoreaktifnya itu disaring, ya, dikembalikan dalam darah lagi, sambil diobati pakai steroid. Kalau ada perdarahan paru, ya, justru biasanya pasiennya cukup respon dengan 8 sampai 10 kali plasmapheresis dan steroid oral. Kalau ada perdarahan paru. Kalau nggak ada perdarahan paru itu justru low respon ya terhadap plasmapheresis dan steroid. Dan juga ini ya cyclophosphamide singkatannya CYC ya. Renal transplant tetap boleh dilakukan pada pasien yang ginjalnya benar-benar rusak, tapi 6 bulan setelah penyakit anti GBM disease-nya non-aktif atau inaktif, atau disebut juga remisi selama 6 bulan. Antibodinya not detected itu boleh ya. Ini gambarannya. Ada IgA nefropati yang sudah di atas tadi. Waktu kita gambaran nefritik kan yang paling sering kasus IgA nefropati ya namanya Berger disease ya. Biasanya dia hematuria episodik. Perdarahan warna coklat hilang, perdarahan warna coklat hilang gitu ya. Kencingnya lo kayak teh, enggak kayak teh, enggak kayak itu. Episodik hematuria associated with deposition IgA in mesangium. Most common glomerulitis worldwide. Prosesnya podo, imun kompleks, glomerulonefritis. Sering pada laki-laki ya. Peaknya di usia berapa? 2 sampai third decade, pada usia 20 sampai 30 tahun. Jarang bersifat familial ya, IgA nefropati itu. Clinical and laboratory evidence-nya mirip tuh HSP. Ya. Hasil laboratoriumnya mirip dengan Henoskolein purpura. Tapi kalau Henoskolein purpura kan ada purpura di kaki. Kalau IgA nefropati saja itu atau Berger disease murni ya, Berger disease murni itu tidak ada purpura di kaki. Kalau ada purpura di kaki, ya berarti
glomerulonefritis akut yang berhubungan dengan berhubungan dengan HSP ya. Terus pembedakannya gimana dong IgA nefropatinya HSP sama non HSP? Ya kalau IgA nefropatinya HSP ya ada HSP-nya. Kalau yang non HSP ya nggak ada klinis HSP. Klinis HSP-nya apa? Prominent systemic symptom ya. Misalnya pasiennya ada nyeri perut hebat ya. Itu usianya biasanya di bawah 20 tahun. Nah, terus ada bercak-bercak purpura palpable di kaki kanan, kiri ya. Pemeriksaannya juga renal biopsi. Ini temuannya diffuse mesangial immunoglobulin A deposit dan ada hiperselularitas mesangium. IgM, IgG, C3 itu wis besok di macam-macam ya. Prognosisnya IgA nefropati itu biasanya benign for the majority of patient ya, biasanya bagus. Progresi untuk jadi gagal ginjal itu sekitar 25 sampai 30% dalam kurun waktu 20 sampai 25 tahun menderita penyakit tersebut ya. 5 sampai 30% pasien go into complete remission ya. Remisi komplit, bagus lagi pasien seperti sembuh ya. Tapi resiko muncul lagi ya tetap ada. Risk factor for kidney failure, apa resiko yang sampai bisa gagal ginjal, rusak, harus cuci darah terus? Kalau ada hipertensi hebat, proteinurianya banyak, tidak adanya makroskopik hematuria, laki-laki, lansia, atau perubahan yang hebat pada biopsi. Crescenti banyak lebih dari 50%. Glomerulusnya, ya wis, biasanya itu gampang gagal ginjal kronis dan harus cuci darah. Terus treatment, ya sama ya, antiproteinurianya pakai inhibitor. Bisa saja diberlakukan tindakan tonsilektomi. Kenapa kok tonsilektomi? Di tonsil itu sumber produksi imunoglobulin A yang cukup tinggi. Tapi ini masih kontroversial ya, tonsilektominya. Steroid treatment, fish oil, ya bisa juga. Beberapa penelitian pakai fish oil itu bisa meringankan IgA nefropati. Dan kalau dia RPGN, ya rapid progressive glomerulonephritis, treatmentnya harus ada steroid, cytotoxic agent, yang mungkin kayak seperti siklofosfamid tadi itu, sama kombinasi plasmaferesis. Ini gambarnya IgA nefropati, ya, non-blok warna hijau ini imunoglobulin A-nya ya, yang nempel-nempel ke ini glomerulobasal membrannya ya. Nah, ini rotor ruwet. Angka small vessel vasculitis. Vaskulitis pembuluh darah kecil yang karena anca ya. Anca tadi itu apa? Anti neutrophilic cytoplasmic antibody. Ya, ini agak rumit. Pokoknya ilmu materi tentang vaskulitis itu ruwet karena kasusnya kompleks, melibatkan masalah di saluran nafas atas, saluran nafas bawah, kerusakan paru, kerusakan ginjal, gejalanya seperti lupus, demam-demam gak jelas, ada granuloma gitu ya. Ya, small vessel vasculitis itu kenanya di arteriol, kapiler, ya. Terus pada ini ya venula-venula anastomosis gitu ya. Arteri-arteri kecil tuh nggak terlalu sering sih, ya. Glomerulonephritis have serum anca. Nah, antigennya itu apa aja sih? Ada antiproteinase 3 namanya PR3, ada anti mieloperoxidase atau MPO. Nah, anca vaskulitis atau vaskulitis karena antigen anca itu tadi, ya, itu akan menyebabkan damage walls of small vessels, menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Kalau dinding pembuluh darahnya rusak, ya wis gampang bocor dan segala macam ya. Nah, ANCA tadi itu antigennya kan ada PR3, ada MPO. Nah, ada PR3, ada MPO. Yang antigennya MPO, ya, anti MPO itu adalah mikroskopik poliangidis atau EMPA, ya. Berikutnya yang antigennya pakai anti MPO juga, MPO ada produksi antibodi anti MPO ya, antigennya yang MPO itu juga termasuk ECPA. ECPA itu nama lainnya Churg Strauss syndrome ya. ECPA itu adalah eosinophilic granulomatous polyangiitis. Kalau yang MPA mikroskopik polyangiitis. Kalau GPA granulomatous polyangiitis ya. Kalau GPA nanti pemeriksaan lab yang positif adalah C anca. Kalau MPA sama EGPA yang positif P anca. Ya. Aduh, apa itu dok P anca, C anca? Ya, sedikit terpaksa hafalan ya. Tapi memang ini kasusnya spesialistis, tapi kalian tetap harus tahu ya, angka vaskulitis itu ada. Anca vaskulitis. Dan anca vaskulitis itu biasanya
pausi imun ya, glomerulonefritis. Glomerulonefritisnya itu yang kompleks imunnya nggak banyak sebenarnya. With few immune complex in small vessels and glomerular capillary. Patient with any of this disease can have any combination of above antibody. Jadi antibody yang terdeteksi itu kok dua-duanya ya dok? Bisa PR3 positif, MPO positif? Ya bisa. Ya. But anti-PR3 antibody, yang anti-PR3 itu lebih dominan pada Wegener granulomatosis, dan anti-MPO antibody itu seringnya ditemukan pada mikroskopik polyangitis sama Juk Strauss. Ya. Nah, ini vaskulitis ya. Chapel Hill Classification ya. Vaskulitis itu ada vaskulitis pembuluh darah besar, Takayasu arteritis sama giant cell. Kita nggak belajar itu nanti, itu reumatologi ya. Medium vessel vasculitis ada polyarteritis nodosa dan Kawasaki. Kalau Kawasaki sering pada anak-anak ya. Imun kompleks small vessels vasculitis ada cryoglobulinemik, tadi tak bilang yang karena hepatitis. Imunoglobulin A vasculitis, Henok lah. Henok kan juga imunoglobulin A. Ada juga imunoglobulin A nephropathy yang Berger, yang tidak pakai manifestasi kulit ya. Hipokomplementemic urtikarial vasculitis juga ada anti C1Q vasculitis namanya ya. Dan juga termasuk anti glomerular basal membran disease, anti GBM tadi ya. Yang ada alfa rantai gitu ya. Itu juga termasuk bagian dari small vessel vasculitis ya, yang menyebabkan ginjalnya rusak. Nah, kalau yang ini yang ANCA associated small vessel vasculitis, nah itu kenapa pembuluh darah dari rentang ukuran sekian sampai kapiler sampai vena yang kecil ya. Nah, ini ya C anca P anca yang positif, yang GPA C anca, MPA sama EGPA itu yang positif P anca ya. Nah, ini yang tak bilang gejalanya bisa macam-macam. Kalau GPA bisa apa gejala upper respiratory tract, bukan truk ya, tapi tract, melibatkan paru, ginjal dan eye socket ya, kelainan di soket mata, cekungan mata ya. Kalau EGPA melibatkan bronkus, sistem saraf pusat, ginjal, ya, circulatory system, dan gastrointestinal. Itu yang EGPA. Yang EGPA itu biasanya pastinya ada riwayat kelainan-kelainannya berhubungan dengan eosinofilia ya. Ada asma, ada urtikaria gitu-gitu ya. Kalau MPA kerusakannya cuma di ginjal sama paru. Ya, poor prognosis ya, ANCA vasculitis ya, glomerulonefritis karena ANCA vasculitis itu poor prognosis jika apa? Jika ada upper airway involvement, persisten pulmonary injury, dan ada anti PR3 antibody positif, biasanya prognosisnya buruk ya. Treatmentnya apa? Mirip kayak tadi, plasmapheresis, steroid, yaitu di sini disebutkan metilprednisolon, dan juga siklofosfamid dan atau bukan dan siklofosfamid atau azathioprine ya. Ini ANCA vaskulitis gambarnya seperti ini ya. Dia tuh pausi imun. Sel-sel imun yang menyebuk di glomerulunusnya itu tidak banyak ya. Necrotizing crescentic glomerulonefritis ya, ini ada lebih crescentic, lebih seperti kayak bulan sabit ya, yang rusak itu. Nah, ini ada MPGN ya, membranoproliferative glomerulonefritis ya. Membranoproliferative glomerulonefritis itu ada yang mesangiokapilari, ada yang atau disebut disebut mesangiokapilari atau disebut juga lobar glomerulonefritis. Sama, tetap immune mediated glomerulonefritis ya. Ciri khasnya apa? Penebalan dari glomerular basal membran with membranoproliferative change. Ada proliferasi membran basal ya. Tetap hipokomplementemia, mirip kayak yang lain-lain ya. Idiopatik usually in childhood, sering pada anak-anak dan dewasa muda ya. Dibagi menjadi tipe 1, 2, dan 3. Tipe 1 itu penyebabnya sekunder. Tipe 2 dan 3 idiopatik. Makanya ada di sini ada kurung kurawal ini ya. Mostly idiopatik itu tipe 2 dan 3 ya. Dense deposit disease idiopatik, C3 nephritic factor associated, partial lipodystrophy. Tipe 3 itu idiopatik ya, complement receptor deficiency ya. Kalau yang tipe 1 itu ada something-nya. Subakut bakterial carditis, karena lupus, karena hepatitis C, cryoglobulinemi tadi, mix cryoglobulinemi, beberapa tipe cryoglobulinemi ya, karena hepatitis B, ada kanker ya di paru, payudara, dan ovarium, itu bisa mencetuskan
Membranoproliferatif glomerulonefritis tipe 1 ya. Secara klinis biasanya gambarannya bisa nefritik, bisa juga nefrotik ya. Kriteria nefritik tadi itu gambarnya bisa nefritik dan nefrotik walaupun dominannya pastinya biasanya nefritik ya, yang hematuria masif ya. Nah, ini gambarannya ya, membran proliferatif ya. Ada yang sini ya, sebelah kiri, ada gambaran tram track ya. Tram track nggak terlalu jelas ya, mungkin perlu pembesaran. Kalau yang tipe 2, yang bawah ini yang tipe 3 ya. Nephritic syndrome ya, tadi diingat-ingat ya. Nephritic syndrome tuh kencingnya warna merah, ya, produksi kencingnya turun, tensinya tinggi, kakinya bisa bengkak, bisa juga gak heboh sebenarnya bengkaknya, tapi tetap bengkaknya. Sekarang mesangial-proliferatif. Aduh, tadi membranoproliferatif. Sekarang mesangial-proliferatif iyo pancene banyak tipenya. Ya, nanti dibedakan di histopatologi ya. Ditandai dengan ekspansi dari mesangium, hiperselularitas mesangium, single kontur capillary wall. Capillary wall hanya satu kontur gitu aja ya. Dan banyak imunodeposit pada mesangium. Secara klinis bervariasi ya, proteinurianya bervariasi ya. Sering-seringnya tetap hematuria, makanya dia dominannya lebih bermanifest nefritik. Misalnya proliferatif itu bisa saja pada sekunder, pada IgA nefropati, malaria, post-infectious glomerulonephritis, dan kelas 3 nefritis lupus, kelas 3 kelas 2. Sekarang kita ke nefrotik ya. Nefrotik itu proteinurianya hebat, hematurianya minimal, ya. Terus hipoalbumin, hiperkolesterol, edem, dan hipertensi. Ya. Kalau tidak tidak terdiagnosis, tidak terobati, lama-lama menyebabkan gagal ginjal rusak. Ya, ini nefrotik gambaran skematis supaya menunggu dulu dewi sama seperti yang tak jelaskan. Ya, bisa hiperlipidemi, increase lipid dalam darah. Banyak lipid dalam darah lewat bocor masuk ke ginjal, jadi lipiduria. Dalam urinnya ada lemak. Ya, annual incidence nephrotic syndrome pada dewasa itu 3 orang per 100.000 orang. 80-90% nephritic cases adults are idiopathic. Jadi 80-90% itu nggak tahu penyebabnya apa. Membranous nephropathy paling sering pada orang kulit putih. Kalau focal segmental glomerulosclerosis sering pada orang kulit hitam. Many underlying systemic condition bisa menyebabkan nephrotic syndrome. Apa sih sesuatu yang sekunder yang menyebabkan nephrotic syndrome? Bisa saja pasiennya itu punya diabetes mellitus. Pasiennya tuh lupus, ya, lupus sistemik lupus eritematosus itu bisa juga manifestasi kerusakan ginjalnya itu nefrotik. Biasanya lupus nefritis tipe berapa yang nefrotik? Biasanya tipe 5. Lupus nefritis itu kan ada tipe, ada kelasnya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sering manifestasinya nefrotik itu adalah kelas 5 ya. Nah, ini ada sekunder. Secondary causes of nephrotic apa saja? Bisa karena metabolic amyloidosis diabetes. Bisa imunologic cryoglobulinemia. Ini ya, alergi, obat erythema multiforme. HSP ya, macam-macam ya kayak yang tadi ya. Vaskulitis juga ada dalam sini ya, lupus gitu-gitu ya. Idiopathic primary neoplastic bisa karena kanker, leukemia, melanoma, multiple myeloma ya. Karena obat heroin, interferon alfa, litium, NSAID, pamidronat. Pamidronat itu bifosfonat ya. Bisa bikin nefritic syndrome. Infeksi, nah, infektif endokarditis, lepra, sifilis. Karena protozoa bisa filaria. Loh, filaria bukan protozoa, itu cacing ya. Dia kan bisa juga karena protozoa ya. Bisa juga karena cacing, filariasis, helminthiasis yang lainnya. Malaria, sistosomiasis tuh ya. Infeksi, nah ini macam-macam bisa. HIV pun bisa ya. Alergi ya. Kesengatan serangga, racun ular ya, bisa ular ya. Poison IVO itu bisa ya. Genetik dan penyebab-penyebab yang lain. Bahkan preeklamsi pun bisa loh, preeklamsi ya. Untuk mengerikan. Rekomendasi klinisnya apa? Nah ini spot urin protein creatinine ratio ya. Protein to creatinine ratio should be used as instead of 24 jam urine collection. Pakai aja PCR cukup. Tadi kan ada albumin creatinine ratio, ada protein creatinine ratio. Pakai protein creatinine ratio yang spot, yang satu kali ambil sampel itu sudah boleh, nggak apa-apa.
nggak harus 24 jam. Level evidence-nya C ya. Kalau C itu konsensus. Ya. Although venous thrombosis is common, ya sering terjadi venous thrombosis, tapi pemberian antikoagulan pada pasien nefrotik sindrom itu tidak sembarangan bisa diberikan. Harus hati-hati, harus di-scoring. Terus hiperlipidemi, pasien nefrotik itu kan ada kolesterol tinggi, tapi dia tidak diberi obat lipid lowering terapi, tidak diberi antikolesterol. Karena apa? Kalau nanti nefrotik sindromnya diobati, kasih imunosupresi dan segala macam, proteinurianya menurun, protein dalam tubuhnya naik, lipidnya turun-turun sendiri ya. Terapi with sodium restriction ya, pembatasan natrium, restriksi minum air, diberikan diuretik, ya, diberikan ACI inhibitor atau ARB, ya. Is conservative treatment approach for appropriate for most patient with nephrotic syndrome, ya. Jadi terapi-terapinya itu berkutat ini ya. Level evidence-nya C, C itu konsensus, ya. Eh, yang terakhir corticosteroid and other immunosuppressant, steroid dan obat-obat imunosupresi yang lain may have some benefit, bisa saja memberikan manfaat ke pasien dengan nephrotic syndrome, tapi potensial risk are significant. Ya, resiko-resiko yang ditimbulkan karena minum obat tersebut juga tinggi. Pakai steroid lama-lama bisa osteoporosis, bisa juga muncul Cushing syndrome. Pakai steroid tensinya juga bisa saja makin tinggi. There is no evidence, bisa juga gangguan kadar gula dalam darah. Steroid kan naikkan gula juga ya. There is no evidence guideline recommending the use of this drug in all patients. Jadi nggak semua pasien itu sakar PDW kita pakai steroid dan imunosupresan ya. Biasanya minimal change disease itu yang respon steroidnya cukup bagus ya. Ini diagnostik kriteria ya. Proteinuria berat ya, bisa saja lebih dari 3 sampai 3,5 gram 3,5 miligram protein ya per miligram kreatinin, atau langsung yang pakai ini ya, yang pakai jumlah protein per 24 jam ya. Ini konversi ya. Lebih dari 3 sampai 3,5 gram protein kalau pakai urin collection 24 jam ya. Hipoalbuminemi, albumin dalam darahnya kurang dari 2,5 gram per desiliter ya, atau kurang dari 25 gram per liter. Edema ya, bengkak kakinya. Hiperlipid, kolesterolnya tinggi. Severe hiperlipidemia, total kolesterolnya biasanya lebih dari 350 per desiliter ya. Itu bisa kita tegakkan. Ini step-stepnya ya. Confirm nephrotic syndrome ya. Assess common cause, dicari penyebab-penyebabnya, kemungkinan apa aja ya. Cek adanya diabetes mellitus ya. Cek masalah di liver ya. Renal function dan electrolyte evaluation. Blood count and evaluation dari fungsi koagulasi dan urinalisis ya. Underlying yang lain, cek antinuklear antibody ya, dicek yang lain-lain yang kemungkinan bisa berbarengan. Tadi tuh cek antiavaskulitis, jangan-jangan ada lupus, jangan-jangan ada segala macam ya. Termasuk panel hepatitis virus juga perlu dicek ya. USG ginjal, melihat kronisitas kerusakan ginjalnya ya. Assess disease complication ya. Kan nephrotic syndrome komplikasinya bisa sumbatan pembuluh darah vena di kaki ya, di mana-mana juga bisa. Lower extremity double ultrasonography atau CT scan untuk dada. Jangan-jangan ada emboli paru, jangan-jangan ada deep vein thrombosis. Dilihat klinisnya pasien ya. Dan juga pertimbangan biopsi ginjal ya. Ini DDX-nya pasien dengan nephrotic syndrome sebojon DW. Terus komplikasinya ini tadi ya, trombosis vena, infeksi, gagal ginjal, dan lipidnya naik tinggi. Manajemennya apa? Udah disebut di atas tadi yang direkomendasi. Kurangi konsumsi sodium natrium kurang dari 3 gram per hari, cairan kurang dari 1.500 ml per hari. Kalau pasiennya bengkak banget, berikan loop diuretik yaitu furosemid. Bisa juga diberikan obat-obatan imunosupresan, nanti ada di slide berikutnya ya. Bisa juga diberikan profilaksis trombosis vena. Kalau scoringnya terlalu tinggi resiko trombosis, boleh diberikan profilaksis ya. Dan diberikan obat antiproteinuria ACE atau ARB. Ini obat-obatan contohnya imunosupresi ya. Obat-obat imunosupresan untuk nephrotic syndrome. Adrenocorticotropic hormon, steroid, gitu ya. Alkylating agent seperti klorambusin ya, klorambusil, maaf. Siklofosfamid, azathioprin, obat-obatan biologik seperti rituximab ya, anti CD20 nya. Eculizumab, calcineurin inhibitor seperti siklosporin, tacrolimus ya.
high dose imunoglobulin bisa, ya imunoglobulin apa jenisnya? IVIG gitu loh, intravenous imunoglobulin itu bisa, ya. Mycophenolate mofetil, contohnya obat namanya Celsep ya. Tripterigium ya, Wilford DE, Vandergott-Fine, traditional Chinese immunosuppressive therapy itu bisa dipertimbangkan, tapi harus hati-hati. Prognosis nephrotic syndrome is highly dependent, tergantung penyebab, histologi, dan faktor-faktor klinis yang lain ya. Idiopathic membranous nephropathy is one of the most common form ya primary nephrotic syndrome pada orang dewasa dan biasanya prognosisnya cukup bagus ya. Biasanya rule of thirds ya bisa dipakai. About one third of patient have benign course ya dan bisa remisi sepertiga pasien. One third have ongoing evidence proteinuria edema but maintain normal function ya, proteinuria terus-terus enggak terus tapi masih fungsi ginjalnya masih terpertahankan, masih bagus. Somewhat ya, kurang dari 1/3 pasien bisa berubah menjadi CKD dalam 10 tahun pertama pasca terdiagnosis nefrotik. Ya, terus ini referensinya nanti kuliahnya tak share ke kalian. Sekarang lanjut ke